Selamat malam Ibu. Halo. Ibu bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Fajria. Saya bekerja di Rumah Sakit Panti Nugroho sebagai perawat. Ibu sekarang usia berapa ya Bu, kalau boleh tahu? Usia 32. Di Panti Nugroho Ibu biasanya sebagai perawat bekerja gimana aja Bu? Saya untuk formalnya di Poli Gigi, di Poliklinik. Lalu untuk ekstranya kita ada perawat jenazah. Perawat jenazah ya Bu ya. Ibu bisa tolong menceritakan untuk pertama kali mulainya merawat jenazah itu bagaimana Bu? Pertama kali rawat jenazah, dulu sebelum di Panti Nugroho saya di Panti Rapi. Tapi kan memang dari waktu kuliah kita sudah diberi mata pelajaran untuk rawat jenazah. Nah di situ untuk waktu kuliah kan masih praktek pakai orang biasa. Tapi setelah kerja kita udah mulai kita merawat jenazah. Ansa pertama kali merawat jenazah di Panti Rapi waktu itu. Kebetulan waktu itu yang kita rawat bidan senior, bidan Panti Rapi senior. Ibu untuk belajar merias jenazah sendiri kesulitannya atau jangka waktunya berapa lama ya Bu? Untuk belajarnya itu sudah waktu itu termasuk mata kuliah, mata pelajaran di kuliah ya, di waktu akbar kita udah dikasih mata pelajaran itu. Untuk belajarnya belajar rumahnya di kampus, tapi untuk kita bisa mendalaminya ya setelah kita sudah praktek dengan tamu ilahi kalau kita bilang. Kalau dalam sejarah Ibu merias jenazah ada pengalaman menarik gitu nggak Bu? Pengalaman menariknya apa ya? Pengalaman menarik, yaitu kebetulan waktu itu yang pertama saya rias ibu bidan senior kita di Panti Rapi. Dia termasuk deket banget sama saya. Terus ya secara emosional juga dekat. Itu setelah kita rias mereka kadang datang ke mimpi. Jadi sampai sekarang kalau saya merias orang-orang yang saya kenal atau punya ikatan emosional, kadang mereka datang ke mimpi gitu sih. Tapi ya nggak selalu juga. Kalau Ibu pernah ada pengalaman dengan keluarga jenazah yang dirias atau bagaimana? Atau untuk menghadapi keluarga yang jenazahnya baru saja dirias? Ya, itu sih karena mereka suasana duka, kita harus kalau orang Jawa bilang berempati gitu. Ya biasanya kalau kita mau merias kita memperkenalkan diri, terus kita tanya dulu penyebabnya meninggal kenapa. Kadang ada beberapa keluarga kan mungkin meninggalnya karena mendadak, mereka kadang nggak siap kayak gitu ya. Untuk pengalamannya pas keluarganya sampai marah-marah gitu ya enggak sih, biasanya kesedihannya beda. Untuk pasien-pasien yang meninggalnya memang karena sakit lama atau meninggal mendadak gitu kan beda. Nah itu biasanya kita ya main rasa aja sih Mas, main rasa. Pasti sebagai sesama pasti kita bisa tahu gimana harus nepake diri. Untuk alurnya dari awal mempersiapkan jenazah itu bagaimana saja ya Bu? Alurnya untuk perawatannya ya Bu. Kalau sekarang karena
kita itu di Pantai Nugroho ada timnya, di tim ruang Mikael gitu. Nah itu biasanya kita di hari-hari tertentu, biasanya saya dapatnya di hari Rabu karena sesuai jadwal di poliklinik. Nah biasanya kalau ada pasien-pasien yang meninggal itu nanti dilihat dulu kasusnya. Ada beberapa pasien yang meninggalnya karena COVID, karena kemarin udah mulai COVID itu, sama pasien yang non COVID. Pasien COVID itu perawatannya berbeda ya. Kita merawatnya kalau memang dia sudah positif COVID, jelas kita merawatnya dengan protokol COVID. Nah setelah mereka yang datang atau sampai di IGD baru di swab kok positif, nah itu kita masukkan juga untuk perawatan COVID. Atau kalau keluarganya tidak mau, sekarang kita anjurkan untuk ada surat penolakannya untuk tidak mau dirawat seperti protokol COVID gitu. Tapi untuk yang non COVID kita akan rawat seperti jenazah-jenazah, terutama ya kalau saya bagiannya terutama jenazah yang Nasrani, terutama yang Katolik Kristen. Nah itu biasanya jenazahnya kalau misal dia tidak ada luka-luka, tidak ada luka berat atau luka yang mengeluarkan darah, kita biasanya akan langsung kita mandikan. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang ada lukanya, misalnya kecelakaan atau apa, kita rawat dulu lukanya biar semuanya bagus, baru kita mandikan, kita bersihkan. Kita mandikan, kita bersihkan, semua lubang-lubangnya kita bersihkan juga, termasuk gigi, rambut kita mandikan. Nanti kadang keluarga ada yang minta mandi besar, ada yang cukup dimandikan biasa. Terutama untuk pasien-pasien infeksius hanya kita lap kayak apa ya, kayak kita mandiin di rumah sakit itu. Tapi kalau pasien-pasiennya sudah aman, riwayat penyakitnya aman, biasanya kita langsung rias. Habis kita mandikan, mandi besar ataupun mandi lap, kita rias. Terutama kita masukin kapas dulu di semua lubang. Masukinnya ya caranya kita biasanya berbeda. Kalau yang dirias di rumah itu biasanya kapas-kapasnya kelihatan, kita usahakan kapas itu nggak kelihatan. Kita buat tamu-tamu ilahi itu seperti benar-benar tidur. Jadi pas orang-orang datang melayat itu kesannya tidak menakutkan. Misalnya kayak kapas yang di hidung itu kita masukkan pakai pinset, terus di telinga kayak gitu. Terus udah semua lubang udah kita sumbat pakai kapas. Kita pakaikan pakaian yang biasa dipakai. Misalnya kayak pakaian dalam. Misal kalau pampers biasanya kita pakai pampers ya. Ya nanti kalau misal prosesi pemakamannya lama kan tidak merusak, misalnya mungkin ada cairan-cairan yang keluar. Itu sesudah itu kita pakaikan bajunya tergantung permintaan dari tamu ilahi itu sendiri sebelum dia meninggal, atau baju-baju kesukaannya atau request dari keluarga. Kalau tamu ilahi yang meninggalnya karena sudah tua dan sudah sakit lama, biasanya mereka sudah pesan baju-baju mana yang mau dipakai. Tapi kalau pasien-pasien yang meninggalnya mendadak, itu yang kadang menjadi apa ya, kaget gitu ya, Bu? Ya terus menjadi kayak pekerjaannya nambah. Ya enggak kita sebenarnya, keluarganya kan kadang belum menyiapkan bajunya kayak gitu.
terus kadang belum siap harus beli dulu kayak kayak gitu. Tapi biasanya kami di ruang BKL sana sudah ada baju, hanya ukurannya ya kadang mungkin jadi kendala. Itu sudah kita pakaikan baju. Pakai baju itu kesulitannya kalau tamu ilahinya sudah meninggalnya sudah lebih dari 2 jam. Kesulitannya di situ. Kalau mereka jenazah itu sudah meninggal dari 2 jam, biasanya badannya sudah kaku. Pakai bajunya agak kesulitan. Tapi ya meskipun mereka itu dikatakan sudah meninggal, kita para perias jenazah itu harus mengajak mereka bicara. Kayak kita gantiin baju anak kita, ayo tangannya diangkat dulu, yuk kita dibantu ini lehernya agak dangak dulu, kayak gitu ya, seperti kita bicara dengan anak-anak atau orang tua yang mau kita pakaikan baju. Meskipun mereka sudah tidak ada, tapi kan kita yakin mereka masih ada di situ. Dan kalau beberapa kali saya menemui pasien mereka kalau sudah diajak ngomong gitu ya lebih mudah untuk lebih kooperatif lah. Setelah dipakaikan baju, kalau cewek biasanya kita make upin, cewek cowok kita make upin, hanya mungkin kadarnya berbeda ya, supaya nggak pucet. Kita make upin. Kalau misal cewek biasanya minta disanggul atau minta di baju rambutnya dirapikan, atau kadang juga tidak menutup kemungkinan kita sanggul rambutnya, terutama atas kita sasak. Terus kalau misal kakek-kakek atau bapak ya kita pakein blangkon. Hanya kalau blangkonnya full, kalau itu biasanya kita ambil belakangnya itu. Kalau orang bilang mondolnya itu biar rapi. Dan nanti udah rapi, udah bersih, kita kasih sarung tangan. Misal keluarganya bebas pakai sepatu ya kita pakai sepatu, baru dimasukkan ke peti. Setelah semua beres, baru saya mengajak berdoa si tamu ilahi itu. Minta saya mendoakan beliau, saya juga minta didoakan untuk beliau mendoakan kami yang masih di dunia. Gitu. Untuk pesan yang Ibu ingin sampaikan ke orang-orang yang mungkin sedang mengalami duka itu bagaimana, Bu? Ya, duka untuk keluarganya ya. Ya, Bu. Duka untuk keluarganya ya. Kadang kita nggak bisa berbicara banyak untuk keluarga yang ditinggalkan, karena seberapa dalam mereka sedihnya kan kita nggak tahu. Ya, mereka nggak pergi, mereka hanya berpindah tempat, hanya sementara untuk tidak berjumpa, tapi suatu saat akan bersatu kembali di surga, di rumah Allah, terutama untuk kita yang Kristen. Ini nomor berapa? Ini nomor Kalau berapa? untuk pasien atau keluarga yang muslim sudah ada tugasnya sendiri. Kalau kebahagiaan yang Ibu dapat dari pekerjaan ini gimana, Bu? Kebahagiaannya, saya merasa bahagia saat melihat mereka, tamu-tamu ilahi itu yang datang dengan segala kondisinya. Mungkin pasien meninggal karena COVID, terutama pasien-pasien meninggal COVID yang awal-awal itu kan merasa seperti tidak diterima ya. Itu ya kadang sedih juga karena mereka harus dimakamkan. Kalau kita Kristiani kan biasanya ditaruh
peti dengan pakaian yang mereka sukai. Tapi kalau misal ya itu satu hal yang membuat kita sedih, tapi untuk kebahagiaannya ya terutama untuk mereka-mereka yang kita rias dengan segala kondisinya. Misalnya pasien COVID, ya kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kita ajak doa, kita ajak komunikasi, dengan terpaksa kita rawat dengan protokol COVID. Kalau yang kecelakaan, mereka yang datang dengan mungkin itu tadi pasien atau tamu ilahi yang datang yang sudah lama tidak terurus, meninggal tidak ketahuan, terus atau pasien-pasien yang meninggal karena sakit lama atau meninggal yang mendadak. Saya sangat merasa senang dan puas, merasa dipakai Tuhan saat saya melihat mereka di dalam peti terlihat seperti tidur. Jadi mereka meninggalkan pesan bagi keluarga yang ditinggalkan, ya mereka pergi dengan damai. Mereka memberikan kesan di wajah terakhirnya itu tidak menakutkan. Saya merasa senang dengan kenangan yang baik bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari pengalaman Ibu, hal yang jarang orang ketahui tentang merias jenazah itu apa sih, Bu? Yang jarang diketahui ya kesulitannya atau kesulitannya yaitu kalau dapat yang meninggal lebih dari 2 jam itu yang kayak yang kita ceritain tadi ya, agak sulit untuk dirias, tapi akan bisa kita tangani. Saya pernah dapat, ini saudara kita sih di belakang, kebetulan orangnya agak unik. Beliau meninggal karena kanker payudara. Meninggalnya sudah kanker payudara stadium lanjut, sehingga meninggalnya membawa rasa sakit. Saking kesakitannya mungkin karena stadiumnya sudah lanjut, terus meninggalnya di rumah. Kebetulan saya nggak menemani waktu meninggal. Waktu itu ya karena saya meriasnya sudah lebih dari 2 jam, ya kurang lebih sama kayak tadi. Setelah kita komunikasi, bisa diajak dipakein baju. Itu agak sulit memang, karena mungkin kadang untuk pasien tamu ilahi yang meninggal dengan kalau ada, kita bisa merasakan mana yang meninggal itu dia sudah dengan ikhlas, mana yang dia masih menyimpan beban. Kadang untuk mereka yang masih menyimpan beban itu untuk dirias itu agak sulit. Perlu kayak kita menangani anak-anak yang dengan tantrum, dengan waktu dia ngerengek, waktu dia apa, kita harus kayak ekstra sabar gitu ya. Kita ajakin ngomong, ayo dibuka mulutnya, ini kita mau menghadap Tuhan, mau dilihat banyak orang ya, pipinya nggak kempot, nanti kita bantu, dikasih kapas, dikasih ini itu, dikasih lipstick biar cantik, nanti kita buat biar cantik, ayo kita dibantu, saya dibantu untuk pakai baju dan segala macam. Ya itu akan banyak membantu. Itu saya terima, yaitu waktu itu ada simbah-simbah yang meninggal tidak ketahuan sudah hampir 1 hari, sama ada saudara kita di belakang itu, sama kebetulan, percaya atau enggak, saya kalau habis
masih ada ganjaran, kadang di badan terasa berat. Kayak sampai meriang, demam gitu juga bisa, tergantung. Terakhir itu saya merias bapak mertua saya, mungkin juga karena capean, ya, sampai meriang. Tapi ya tidak selalu. Tapi kalau pasien-pasien atau mereka yang meninggalnya dengan teman, terasanya lebih ringan, di pundak itu terasa lebih ringan, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi mungkin ya itu kalau dijelasin secara ilmiahnya ya mungkin karena capek aja. Gitu sih. Wah, makasih Bu sudah Udah. memberikan pengalaman. Terima kasih banyak untuk kami wawancarai dan semoga Tuhan selalu memberkati Bu. Oke, Terima kasih Bu. terima kasih.